Ya itu yang sejak awal kan kami juga melihat apa yang dilakukan oleh kepimpinan sekarang, terutama di PP ini kan sesuatu yang mereka sebetulnya hanya mendepankan kepentingan mereka saja, gitu ya. Mereka seolah-olah Mereka ini yang di lingkaran Pak Setia Novanto. Setia Novanto ya, pimpinan formal DPP Partai Golkar sekarang ini. Dan ini kan sebetulnya kejadian yang berulang. Saya pernah mengatakan ketika beberapa waktu lalu mereka juga mengatakan mau mengadakan pleno untuk menonaktifkan Setia Novanto. Saya katakan waktu itu saya skeptis. Dan benar artinya akhirnya mereka kemudian tidak menonaktifkan Setia Novanto. Nah, itu saat yang pertama ya? Itu yang pertama. Tersangka pertama ya? Nah malam ini juga saya begitu, skeptis. Pleno sekarang ini skeptis juga Anda? Iya, kalau misalnya mereka sadar benar ya posisi Partai Golkar sekarang ini di mata publik seperti apa, pleno ini nggak perlu lama-lama, cuman 10 menit selesai. Intinya adalah bahwa siang tadi udah selesai harusnya? Selesai. Perubahan ini harus terjadi. Nah, perubahan itu adalah pergantian Setia Novanto sebagai ketua umum, mekanismenya melalui Munaslup. Untuk mengantarkan Munaslup itu, kemudian dipilihlah PLT. Nah, ini kan sekarang justru berkembang yang lain-lain ya? Berkembang yang lain. PLT sampai 2019 kah? PLT sampai ke Setia Novanto menunggu pra-peradilan kah? Bahkan kemudian ada surat-surat semacam super semar yang menurut saya ini kayak... Nanti kita munculkan surat-suratnya, karena kita juga mendapatkan itu kan surat menunjukkan memang bahwa mereka ini nggak berpikir partai sama sekali, gitu loh. Mereka nggak mau lihat. Kalau asas praduga tak bersalah, yang sering juga dipakai alasannya. Ya sekarang begini, ini kan sudah tersangka 2 kali, ya kan? Tadi seperti Pak Akbar katakan bahwa di media sekarang sudah bisa mengakses kemana-mana tentang berita perkembangan kasus Setia Novanto ini. Kan sulit kita mengatakan bahwa Pak Setia Novanto ini tidak terlibat, gitu ya. Nah, kalaupun misalnya kemudian dilihat juga apa yang dilakukan Pak Setia Novanto, ya mangkir, mengakal-ngakali dan segala macam, itu kan juga nggak bagus juga dalam proses tiang listrik, penegakan hukum dan politik dan demokrasi Indonesia. Bagi Golkar tidak menguntungkan sama sekali begitu. Bagi Golkar dan bagi bangsa dan negara kita. Ini kan ada tokoh yang mengajarkan sesuatu yang tidak positif bagi masyarakat kita dalam menghadapi hukum dan politik dan demokrasi di Indonesia. Gitu. Ya itu yang saya kira kita punya problem dalam hal membangun peradaban politik dan demokrasi di Indonesia ya. Artinya kita itu tidak mengenal tadi etika, soal fatsun ya, bagaimana membangun trust seperti yang disampaikan Pak Burhan tadi. Coba bayangkan kita tuh tidak merasa terhina misalnya ya, punya pimpinan lembaga tinggi itu wakil kita loh gitu ya. Yang sudah sekian bulan itu dua kali ya menyandang status tersangka dan kemudian tidak menunjukkan sebagai seorang yang memang benar-benar dia taat hukum dan segala macam itu. Dan sampai sekarang coba DPR itu menunggu Golkar ya. Kan ini juga aneh. DPR itu kan punyanya rakyat Indonesia, bukan punyanya Golkar. Kenapa harus ngalah nunggu Golkar? Golkar? Ngapain nunggu Golkar gitu. Kalau memang DPR itu ingin membangun citra positif, ya mereka ambil inisiatif ya, yang memang itu adalah kewenangan mereka, segera memulihkan citra itu. Nah, kembali ke Golkar sama gitu. Ya. Nah, di dalam itu kan mereka ini sekarang juga sedang berpikir kepentingan antar mereka ini. Makanya panjang ini kan ada faksi-faksi yang kemudian kalau misalnya Pak Setia Novanto ini lengser, harus kemudian misalnya jatuh ke mereka gitu. Nah, cukup harus diingat ya, turunnya citra partai sekarang dan elektabilitas Partai Golkar ini dalam beberapa bulan terakhir ini bukan hanya faktor Setia Novanto lagi. Tapi juga ada melibatkan faktor-faktor kepemimpinan sekarang secara kolektif. Misalnya begini ya. Dengan mereka menunjukkan berkali-kali memberikan dukungan dan mengesankan melindungi Setia Novanto tetap menjadi ketua umum, itu menambah citra buruk. Jadi saya sering mengatakan DPP Partai Golkar sekarang ini seperti permisif dengan isu korupsi. Padahal isu korupsi ini menjadi sesuatu yang musuh utama masyarakat kita. Jadi maksudnya sudah nggak relevan lagi menggunakan argumen. Bukan hanya permisif, ya akhir-akhir ini malah ofensif. Ofensif melakukan perlawan terhadap gerakan pemberantasan korupsi, buat pansus, kemudian. Nah ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak baik buat Golkar. Nah mereka ini nggak lihat apa realitas itu gitu. Nah oleh karena padahal udah gamblang menurut Anda ya. Gamblang. Nah jadi sebetulnya
penyelesaiannya satu, dengan sekarang ini sudah dijadikan tersangka lagi, apalagi sudah ditahan, gitu ya. Tidak ada jalan lain, cara lain. Kalau memang kita ingin menyelamatkan partai, wajib hukumnya diganti Setia Novanto ini dan kita milih ketua umum yang baru. Dan itu mungkin dan saya kira kepemimpinan yang ke depan ini harus juga bisa membersihkan ya penyakit-penyakit itu yang ada sekarang. Baru di situ bicara kriteria siapa calon penggantinya, tapi yang pasti berhentikan dulu nih. Ganti dulu, gitu. Karena sudah kepemimpinan sekarang ini sudah tidak membuat partai ini menjadi rasional lagi dalam menjalankan tugas-tugas sebagai partai politik. Kalau anggota DPR dan DPP itu rasional dan waras, mereka patut tersinggung dengan surat ini. Kenapa demikian? Karena surat ini seperti Novanto yang memiliki DPR dan memiliki Golkar ini, ya kan? Ini kan kayak perusahaan saja mereka. Dia kirim surat, saya maunya ini, gitu kan? Kalian harus ikut, gitu kan? Seolah-olah kan semua saham sudah terbeli semua sama Novanto, sehingga apa maunya dia harus diikuti. Nah ini kan ini partai politik, ini lembaga tinggi negara yang nggak boleh diatur-atur sama satu orang, gitu. Jadi menurut saya ini udah nggak rasional semua nih orang menangani partai dan DPR itu.